Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdan Nandi dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Kabinet Natsir. Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian kabinet pasca perubahan sistem negara dari serikat menjadi kesatuan selama periode 1950 sampai 1959. Pergantian yang cenderung singkat ini disebabkan perbedaan kepentingan di antara partai-partai. Salah satu kabinet yang pernah disahkan pada masa tersebut adalah Kabinet Natsir. Sejarah Kabinet Natsir dapat ditelusuri sejak perubahan Republik Indonesia Serikat atau disebut RSI, dipimpin oleh Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri. Kabinet ini hanya berusia kurang dari setahun. Lanjut, Kabinet Natsir dibentuk secara resmi pada 17 September 1950 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1950. Latar belakang pendirian kabinet ini adalah pembubaran RSI dan upaya mencari solusi bentuk pemerintah yang cocok untuk negara Indonesia yang kala itu baru berusia 5 tahun. Susunan Kabinet Natsir terdiri dari Koalisi Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia atau disebut juga PNI. Namun seiring waktu lantaran tidak diikuti dalam pembentukan struktur kabinet, PNI memilih memisahkan diri. Partai yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 tersebut akhirnya menjadi oposisi bersama Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan program kerja sejarah Kabinet Natsir. Sejak diresmikan pada 7 September 1950, Kabinet Natsir membuat sejumlah program kerja. Berikut beberapa program kerja Kabinet Natsir yang telah direncanakan: menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuang penyelesaian masalah Irian Barat. Di sini saya akan menjelaskan prestasi kebijakan Kabinet Natsir yang berhasil dilakukan meliputi: 1. Di bidang ekonomi ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Yang kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, pada masa Kabinet Natsir, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kali mengenal Irian Barat. Di sini saya akan menjelaskan kegagalan sejarah Kabinet Natsir. 1. Dalam penerapan salah satu program kerja Kabinet Natsir, yakni Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit tetapi kemudian diselewengkan penggunaannya sehingga tidak tepat sasaran. Kedua, kebijakan Kabinet Natsir terkait upaya memperjuangkan dan menyelesaikan konflik antara Irian Barat dan Belanda mengalami jalan buntu atlas gagal. Yang ketiga, kegagalan Kabinet Natsir lainnya bisa dilihat dari munculnya konflik horizontal di Indonesia. Terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Di sini saya akan menjelaskan penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Ketika program Kabinet Kerja Natsir mulai dijalankan, sejumlah kelompok oposisi melontarkan berbagai kritik terhadap kebijakan yang dibuat. Salah satu permasalahan yang terjadi menjadi momok bagi Kabinet Natsir adalah mosi Hadikusumo yang dikeluarkan PNI. Isinya menuntut supaya pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota Lembaga Perwakilan Daerah. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abdurrahman atau DKK, ketika mosi dikeluarkan, lembaga-lembaga perwakilan daerah sebenarnya sudah dibentuk berdasarkan perurutan pemerintah atau PP
nomor 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta. Selanjutnya, sementara itu PNI mengusulkan supaya peraturan tersebut diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis. Menurut mereka, PP No. 39 tahun 1950 tidak demokratis karena pemilihan lembaga perwakilan daerah dilakukan secara bertingkat. Namun setelah dilakukan pemungutan suara di Parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut menyebabkan Menteri Dalam Negeri yang menjabat di Kabinet Natsir mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Itulah yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir yang diiringi dengan penyerahan mandat kepada Presiden Soekarno pada tahun 21 Maret 1951. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.